Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Fusolihah dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum saya hari ini. Saya akan menjelaskan dari subpraktikum 1 hingga subpraktikum 4. Untuk yang pertama yaitu subpraktikum 1, di mana ini menjelaskan tentang sequential searching. Untuk yang pertama, kita membuat metode yaitu public static integer cari. Kemudian di sini ada variabel cari dan menggunakan tipe data integer. Untuk yang selanjutnya adalah integer posisi sama dengan min 1. Ini digunakan jika ada data yang tidak ditemukan atau data yang invalid. Kemudian integer i sama dengan 0. Di sini berlaku sebagai indeks. Kemudian boolean ketemu sama dengan false. Nah, boolean di sini berfungsi untuk memperkirakan posisi dari nilai yang akan kita cari. Kemudian integer n, data down length. Di sini menjelaskan tentang jumlah data yang ada. Kemudian while down ketemu dan i kurang dari n. Di sini menjalankan algoritma secara bertahap dan melihat kondisi. Karena kita menggunakan perulangan while, jadi ini sudah berproses. Kemudian ada dua kemungkinan. Jika data i sama dengan k ini adalah nilai yang kita cari, maka posisi ini akan posisi ini akan menjadi i dan kemudian ketemu akan menjadi true, yaitu bernilai benar. Ketika data ini bernilai sama dengan k, maka disitulah programnya pencarian itu berhenti. Kemudian jika salah, perulangan ini akan terjadi lagi hingga menemui nilai yang benar. Di sini dilambangkan dengan increment. Untuk return posisi ini kita gunakan sebagai pemanggilan dari posisi yang ini untuk menjadi output nantinya. Kemudian kita buat menu lagi, kita membuat metode lagi public static void main string. Kemudian ada tipe data integer, datanya berisi 12, 13, 19, 27, dan 28. Kemudian integer dicari, ini adalah k. Kita mencari angka 19. Kemudian sistem outprintln cari data, dicari. Nah, sebelum kita ke bagian bawah, ini adalah suatu pekerjaan yang benar ya. Mungkin untuk yang ini akan saya break terlebih dahulu, nah seperti ini. Kita run hasilnya. Nah, nanti akan muncul di sebelah sini bahwa angka 19, data yang kita cari yaitu 19 berada pada indeks kedua. Caranya bagaimana? Karena di subpraktikum 1 ini kita menggunakan sequential searching, maka kita tidak perlu mengurutkan dari nilai terkecil ke terbesar. Maka dari itu kita bisa mencarinya mulai dari indeks 0, yaitu indeks 0 bernilai data 12, kemudian indeks 1 13, dan indeks 2 19. Nah, ketika sampai di indeks 2 yang bernilai 19 ini, maka program itu akan otomatis terhenti. Kemudian
Jika saya menginputkan ya nilai yang tidak ada di dalam data ini. Misal saya menginputkan nilai yang tidak ada di dalam data ini. Di sini saya menginputkan dicari sama dengan 20, kemudian sistem outprint sama seperti ini ya. Nah, di sini sudah saya beri keterangan ketika data yang tidak valid dicari, maka hasil tidak akan ditampilkan. Atau data ini tidak ada di dalam N. Mari kita coba. Nah, ini. Untuk yang pertama, hasil yang kedua ini adalah ini yang tadi, hasil yang kita mencari data 19. Kemudian untuk yang min satu ini adalah hasil dari kita yang mencari data 20. Kenapa min satu? Karena di sini sudah kita implementasikan untuk integer posisi sama dengan min satu jika data tersebut tidak diketemukan. Baik, kita lanjut ke subpraktikum yang kedua. Nah, untuk subpraktikum yang kedua kita membahas tentang sequential searching untuk string. Nah, hampir sama dengan yang tadi, hanya saja ini kita menggunakan huruf ya, kita menggunakan sebuah abjad. Di sini kita tidak menggunakan tipe data integer, tapi menggunakan tipe data string. Ya, untuk metodenya sendiri, public static integer, cari ini variabelnya, kemudian tipe datanya string data dan char key. Sama seperti tadi, integer posisi ini berfungsi untuk apabila tidak ada data yang valid itu. Kemudian integer i sama dengan 0 di sini berfungsi sebagai indeks. Ya. Kemudian integer n sama dengan data downlength ini untuk menghitung berapa banyak data yang ada. Kemudian boolean ketemu sama dengan false, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian kita menggunakan perulangan while i kurang dari n min 1 dan ketemu ini. Nah, rumus ini itu mendeklarasikan algoritma tersebut berjalan secara bertahap sebanyak jumlah karakter kalimat ketika key atau ketika apa yang kita cari ini belum ditemukan. Jadi ini akan terus berulang sehingga key atau yang kita cari ini diketemukan. Nah, untuk if else-nya sendiri, di sini kita menggunakan if data.char at i sama dengan k. Nah, di sini chart at digunakan untuk pengambilan data berupa karakter. Nah, di sini anggap saja kita hanya mengambil satu karakter, satu huruf dari satu kata. Itulah nanti yang akan kita cari. Kemudian ini akan terus berlanjut dan jika key atau yang kita cari tadi sudah diketemukan, maka algoritma ini akan berhenti dan selesai. Kemudian seperti tadi posisi sama dengan i ketemu sama dengan true. Di sini ada break. Nah, ketika salah atau ketika belum diketemukan maka akan ke else dan ini akan terus berulang bertambah satu dengan adanya increment. Kemudian untuk return posisi di sini kita mengembalikan posisi ini ya, kita kembalikan ke sini, ke atas. Nah, apabila posisi itu ada, maka kita akan berlanjut ke metode yang selanjutnya yaitu public static void main string art. Nah, di sini ada kalimat yaitu
tipe data string kalimat manajemen informatika. Nah, sebagai patokan adalah kata manajemen informatika ini. Kemudian menggunakan tipe data char dicari. Nah, di sini kita mencari huruf E, keberadaan huruf E. Kemudian sistem out println kata. Nah, kata ini nanti yang akan muncul adalah dari sini. Manajemen informatika ini akan ditampilkan ke dalam kata ini. Kemudian yang selanjutnya sistem out println key dicari. Nah, key ini apa yang akan kita cari yaitu E. Nanti huruf E ini akan ditampilkan di sini. Ya, kemudian untuk selanjutnya sistem out print ditemukan di indeks ke. Untuk yang selanjutnya tetap kita print lagi sistem out print learn. Nah, ini adalah cara kita mengeksekusinya dengan cari kalimat dan dicari. Nah, perbedaan yang atas dan bawah ini adalah yang atas ini sudah pasti ada ya. Untuk sebagai contohnya langsung saja seperti tadi. Nah, kita run terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya. Kata yang di sini mendefinisikan kata manajemen informatika yang sudah kita tulis di variabel string tadi. Mohon maaf, di tipe data string tadi. Kemudian key ini adalah kata atau karakter yang kita cari. E. Nah, di sini E maka akan ditampilkan juga E. Kemudian ketika kita mengeksekusi hasilnya akan ditampilkan di sini. Ditemukan di indeks ke-5. Bagaimana cara mencarinya? Nah, setiap indeks itu dimulai dari 0. Jadi untuk itu kita harus mengurutkan kata manajemen informatika ini setiap huruf mulai dari huruf M ini adalah indeks 1. Untuk huruf M indeks 1, kemudian huruf A indeks 2, kemudian huruf N mohon maaf untuk huruf A ini indeks 1, huruf N indeks 2, huruf A lagi indeks 3, kemudian dan seterusnya hingga kita menemui apa yang kita cari yaitu karakter huruf E. Nah, di sini ada di indeks ke-5. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Untuk yang kedua ini adalah percobaan di mana apabila kita menginputkan suatu karakter yang tidak ada di dalam kata manajemen informatika tersebut. Nah, langsung saja kita run. Kemudian kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, bisa dilihat di output ini. Nah, untuk yang di atas ini adalah pencarian yang benar, di mana huruf E atau karakter E ini bisa ditemukan di indeks ke-5. Sedangkan untuk yang kedua, kita harus menemukan atau kita harus mencari karakter Z. Nah, di mana di dalam kata manajemen informatika ini tidak mengandung huruf Z sama sekali. Kemudian pada akhirnya ditemukan di indeks ke -1. Kenapa di -1? Karena di dalam kata manajemen informatika ini tidak diketemukan dan kita kembali ke awal ini, integer posisi sama dengan -1. Nah, -1 ini melambangkan ketika data itu tidak terdapat di dalam data yang kita pilih atau data tersebut tidak valid. Seperti itu. Kemudian untuk subpraktikum yang ketiga. Nah, pada subpraktikum yang ketiga, kita membahas tentang binary searching. Kita membuat metode public static integer cari, kemudian cari ini adalah variabel, kemudian
tipe datanya integer. Nah, sama seperti dua subpraktikum yang sebelumnya, kita ini di sini menginputkan integer posisi sama dengan min 1. Nah, ini tadi kegunaannya adalah ketika tidak ada atau tidak ada data yang valid di dalam program atau di dalam algoritma ini. Kemudian boolean ketemu sama dengan false, ini adalah perhitungan posisi atau perkiraan nilai yang akan muncul. Nah, kemudian ada integer awal sama dengan 0. Ini adalah indeks. Indeks selalu dimulai dari 0. Kemudian di sini ada integer akhir sama dengan data.length min 1. Nah, kenapa di sini data length-nya harus kita kurangi 1? Nah, ini harus dikurangi 1 agar bisa dihitung menjadi indeks akhir. Karena di dalam binary searching ini kita perhitungan nilai tengahnya kita berpacu atau berdasarkan pada indeks. Jadi kita membutuhkan indeks awal dan indeks akhir. Dari mana saya mengetahui data length ini harus dikurangi 1? Jadi kalau indeks ini dimulai dari 0. Jadi setiap perhitungan indeks selalu dimulai dari 0. Ketika jumlah datanya ada 5, berarti indeks tersebut ada 4. Maka dari itu, jumlah data ini harus dikurangi dengan 1 agar tercipta indeks. Seperti itu. Kemudian ada perulangan while, dan di sini kita mulai menghitung nilai tengah, yaitu menggunakan tipe data integer, tengah sama dengan awal plus akhir dibagi 2. Nah, awal di sini adalah indeks awalnya. Kemudian untuk yang akhir ini adalah indeks akhir yang seharusnya ini adalah data, jumlah data. Tetapi di dalam binary searching ini kita membutuhkan indeks terakhir. Nah, jadi untuk akhir ini ada rumusnya yaitu data length min 1. Nah, kemudian ketika posisi tengah sudah kita dapatkan, sudah kita hitung, maka di sini akan ada kemungkinan if jika data tengah kurang dari K atau K ini lebih besar dari data tengah, maka akan terjadi awal sama dengan tengah plus 1. Nah, awalnya ini adalah di mana letak tengahnya itu. Kemudian setiap langkahnya ditambah dengan 1, digeser ke kanan sehingga kita menemukan K yang kita cari. Kemudian else if data tengah sama dengan K, posisi sama dengan tengah, ketemu sama dengan true, system out brilliant, data ditemukan, kemudian break. Nah, di sini di else if ini berarti kita harus menemukan atau ketika kita sudah menemukan key yang kita cari, yaitu ketika data tengah itu nilainya sama besar dengan key, maka ini bernilai true. Kemudian apa yang terjadi jika kedua-duanya salah? Nah, ketika kedua-duanya salah atau else, berarti key itu lebih kecil daripada data tengah. Nah, bagaimana kita untuk mencari tahu? Nah, kita menggunakan rumus akhir sama dengan tengah dikurangi 1. Jadi seperti ini. Kalau K ini lebih besar daripada data tengah, maka kita harus menambah 1 untuk mencari data yang valid. Namun apabila K ini lebih kecil dari data tengah, maka kita harus mengurangi setiap data data akhirnya. Data akhir itu harus kita kurangi 1 sehingga diketemukan data yang benar. Nah, kemudian if jika awal
Nah, ini adalah indeks awal itu lebih besar daripada indeks akhir, maka itu tidak akan terjadi atau tidak akan keluar output ya. Maka di sini langsung kita break karena yang namanya indeks awal itu tidak akan lebih besar dari indeks akhir. Nah, kemudian di sini ada return posisi di sini untuk mengulang atau memanggil posisi yang ini. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut ke metode yang selanjutnya, yaitu integer data. Nah, di sini kita sudah mulai memperhitungkan ya, data yang kita dapat, kita mempunyai 5 jumlah data ya. Nah, ini datanya 5, indeksnya adalah 4. Kemudian kita disuruh mencari data yang bernilai 43. Bagaimana caranya? Nah, sebentar. Ini kita run file terlebih dahulu. Nah, data ditemukan. Satu, ini adalah di mana data itu diketemukan di bagian indeks mana. Jadi di sini kita berpacu pada indeks ya. Nah, bagaimana ini kok bisa satu? Kita hitung terlebih dahulu. Kita hitung terlebih dahulu awalnya di sini. Nah, kita hitung tengah-tengahnya terlebih dahulu. Kita hitung awal plus akhir dibagi 2. Untuk yang awal ini jelas-jelas indeks 0 ya. Kemudian jika kita mencari indeks terakhir ini adalah indeks akhir adalah yang di sini yaitu indeks 4. Kemudian kita harus menambahkan indeks awal dengan indeks akhir, kemudian dibagi 2. 0 ditambah 2, kemudian dibagi 2. Oh, mohon maaf, 0 ditambah 4, kemudian dibagi 2. Maka eh, hasil tengahnya akan ada di indeks nomor 2, yaitu di angka 54 ini. Nah, kemudian untuk mencari data 43, jadi kita harus tetap menjumlahkan ya antara data awal. Nah, ini tadi data tengah. Kemudian kita harus mencari 4 angka 43, yaitu kita harus eh, mohon maaf, maksud saya ketika ini data tengah sudah diperoleh yaitu 54. Nah, di sini kita kembali ke else if yang ini. Kita kembali ke pengaturan yang ini. Nah, else if. Else if data tengah sama dengan K. Nah, apabila nilai data tengah ini sama dengan K atau sama dengan yang dicari, maka dia akan hasilnya true. Kemudian akan secara otomatis memunculkan data ditemukan. Nah, ketika tadi indeks kedua telah ditemukan, kemudian ini adalah menjadi indeks 0, indeks awal, indeks akhir, dan ini adalah indeks tengah. Nomor 43 adalah indeks tengah. Jadi untuk mengetahui di mana letak data 43 itu adalah di indeks ke-1. Kemudian apa yang terjadi apabila saya menginputkan angka yang tidak ada di dalam anggota ini, tidak ada di dalam data ini. Nah, di sini sudah ada contohnya. Saya update nilai dicari ini yang awalnya 43 menjadi 44. Kemudian langsung saja sistem outprint dan cari data dicari. Nah, saya akan mencoba untuk merun terlebih dahulu ya. Nah, di sini akan tampil ya. Untuk yang satu ini adalah hasil yang tadi, hasil yang awal tadi sudah kita bahas. Kemudian untuk yang min satu ini adalah hasil untuk yang terakhir. Kenapa hasilnya min satu?
hasil yang ditemukan adalah min 1 sebab angka yang akan dicari ini tidak termasuk di dalam data tersebut. Kita akan mencari angka 44, tetapi di dalam data kita tidak mempunyai angka 44. Maka di situ kita tidak bisa meneruskan program ini. Untuk yang terakhir adalah subpraktikum 4. Nah, di dalam subpraktikum 4 ini kita atau saya menjelaskan tentang interpolation search. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya kita membuat menu metode public static integer cari, integer data, dan integer k. Sama seperti yang tadi ya, integer posisi sama dengan min 1. Nah, perbedaannya di sini kita menggunakan low dan high. Nah, low dan high. Low dan high ini bisa disimpulkan indeks ya. Namun nanti apabila kita diketemukan data dalam kurung low atau data dalam kurung high itu merupakan data yang ada dalam indeks tersebut. Langsung aja. Kemudian float perkiraan. Di sini adalah perkiraan posisi dalam float. Kemudian integer posisi 1, integer n sama dengan data length. Ini adalah jumlah data yang akan kita cari atau jumlah keseluruhan data nanti. Nah, kemudian boolean ketemu sama dengan false, low sama dengan 0. Low di sini indeks rendah, berlaku indeks rendah. Kemudian high sama dengan n-1. Nah, posisi high ini adalah indeks tertinggi. Kemudian ada berulangan while, perkiraan sama dengan k, ini adalah rumusnya. K sama dengan data, mohon maaf, K perkiraan sama dengan K dikurangi data low. Data low ini adalah data yang ada di indeks yang kita cari. Kemudian dibagi data high dikurangi data low, kemudian dikali dengan high. High dikurangi low ditambah low. Ini merupakan indeks nanti yang akan kita cari. Kemudian posisi 1 sama dengan integer match floor perkiraan. Nah, di sini kita butuhkan sebagai pembulatan. Kemudian selanjutnya sistem out println low. Nah, ini nanti akan memanggil low sama halnya dengan high akan memanggil high, posisi juga akan memanggil posisi dan data juga akan memanggil data, menghitung perkiraan posisi data. Kemudian jika data posisi sama dengan K, nah di sini berarti kondisi jika nilai data yang diperkirakan sama dengan K, maka data tersebut sudah ditemukan dan algoritma akan berhenti. Nah, seperti ini. Ketemu sama dengan true, posisi sama dengan posisi 1, kemudian break. Namun apabila terjadi else if, K ini lebih kecil dari data posisi, maka high sama dengan posisi 1 dikurangi 1. Ketika K ini lebih kecil daripada data, maka kita harus menguranginya untuk mendapatkan atau untuk mencari data yang kita inginkan. Nah, kemudian apabila salah atau else, low sama dengan posisi 1 plus 1. Nah, di sini kenapa plus 1? Karena ini K-nya lebih besar dari data posisi. Jadi nanti akan bergerak ke kanan. Seperti itu. Kemudian jika indeks low lebih besar dari high, maka itu tidak akan ditampilkan. Karena tidak ada indeks yang lebih awal selain 0. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke menjalankan programnya. Public static void main.
Nah, di sini terdapat integer data 9, 17, 24, 36, 49, 54, dan 60. Di sini jumlah datanya adalah 7. Kemudian indeksnya ada 6. Mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian yang dicari adalah data 24. Nah, di sini kita harus mencari data tersebut dengan menggunakan sistem outprintlen, cari data, cari. Sebelum itu, eh, kita akan merun terlebih dahulu. Oke, nah, maka hasil outputnya akan seperti ini. Untuk yang kedua ini adalah terdapat perintah di modul untuk mengupdate nilai yang dicari yang awalnya 24 ini menjadi 25. Kemudian maka tampillah hasil yang seperti ini. Em, Mungkin cukup itu yang saya sampaikan untuk subpraktikum pada hari ini. Akan saya lanjutkan pembahasan di tugas praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.